Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan, terus lihat ada jalan baru yang lagi dibangun? Atau tiba-tiba ada satu daerah yang jadi pusat wisata baru dan ngehits banget. Nah, itu semua bukan kejadian acak loh. Itu bagian dari cara negara kita berbenah. Hari ini kita bakal bongkar 3 resep rahasia yang dipakai buat membangun Indonesia. Yuk siap-siap, karena ini bakal bikin kita ngelihat pembangunan di sekitar kita dengan cara yang beda. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering banget kita dengar, atau mungkin kita rasain sendiri. Kenapa ya rasanya kayak mall, pabrik, sampai jalan tol yang keren-keren itu kok numpuknya di Pulau Jawa aja? Nah, perasaan Jawa sentris ini ternyata bukan cuma asumsi, tapi emang sebuah realita. Eits, tapi tenang dulu. Di balik semua ini ternyata ada loh sebuah rencana besar buat mengubah peta pembangunan di Indonesia. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan besar di balik semua proyek pembangunan itu? Nah, jawabannya ada di satu konsep penting yang namanya pengembangan wilayah. Yuk kita coba pahami dulu apa sih artinya? Nah, ini dia definisinya. Gampangnya gini, pengembangan wilayah itu adalah usaha yang benar-benar disengaja dan direncanain buat bikin ekonomi di suatu daerah itu makin ngebut. Terus, buat ngurangin jarak antara si kaya dan si miskin antar daerah, dan yang gak kalah penting, semua itu dilakukan tanpa merusak lingkungan. Jadi mikirin juga buat generasi setelah kita. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, tujuannya itu ada 4 pilar utama. 1. Pemerataan. Biar kemajuan itu dirasain semua, nggak cuma di Jawa. 2. Pertumbuhan ekonomi, biar makin banyak lapangan kerja di mana-mana. Ketiga, keberlanjutan, biar alam kita tetap lestari. Dan yang terakhir, integrasi nasional, buat memperkuat persatuan kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi visi besarnya itu pindah dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Oke, buat mencapai tujuan-tujuan keren tadi, para ahli itu punya 3 resep atau 3 blueprint utama. Masing-masing punya cara dan pendekatan yang unik banget kan? Penasaran kan? Yuk kita bedah resep yang pertama. Resep pertama ini datang dari seorang ahli bernama Walter Christaller. Teorinya disebut teori tempat sentral. Intinya simpel banget, dalam satu kawasan yang luas, pasti bakal ada satu lokasi yang secara alami jadi pusat untuk segala macam pelayanan. Ya kayak pasar, rumah sakit, atau sekolah, buat ngelayanin desa-desa atau kota-kota kecil di sekitarnya. Di teori ini ada 2 konsep kunci yang menarik banget. Pertama itu threshold. Ini tuh jumlah penduduk minimal yang dibutuhin biar sebuah layanan bisa ada. Coba deh bayangin, masuk akal nggak sih bangun mall gede di desa yang penduduknya cuma 100 orang? Nggak kan? Nah, yang kedua ada range. Ini adalah jarak paling jauh yang orang mau tempuh buat dapetin layanan itu. Misalnya, kamu mau kan ke kota sebelah buat nonton bioskop, tapi mungkin mikir-mikir lagi kalau bioskopnya ada di provinsi lain. Contoh paling gampangnya itu ada di sekitar kita kok. Coba deh ingat-ingat kota kecamatan di daerah kalian. Biasanya di sanalah kan pusatnya. Ada pasar induk, ada puskesmas utama, ada kantor-kantor pemerintahan yang semuanya melayani warga dari desa-desa di sekelilingnya. Nah, itulah teori tempat sentral lagi beraksi. Oke, lanjut ke resep kedua, teori kutub pertumbuhan. Kalau kata teori ini, pembangunan itu nggak bisa disiram rata ke semua tempat sekaligus. Nggak efektif. Jadi, caranya adalah pilih satu titik strategis, kita sebut aja kutub, terus semua investasi, industri, dan fasilitas canggih dipompa ke sana. Harapannya, kemajuan dari kutub ini bakal menyebar kayak riak air ke daerah sekitarnya. Nah, proses menyebarnya ini punya istilah keren, trickle down effect atau efek menetes ke bawah. Gini deh bayanginnya, sebuah pabrik mobil raksasa dibangun di satu kota. Pabrik ini butuh ribuan karyawan kan? Nah, karyawan ini butuh tempat tinggal, butuh warung makan, butuh sekolah buat anaknya. Terus pabriknya juga butuh pasokan dari pengusaha-pengusaha kecil di sekitarnya. Akhirnya ekonomi di seluruh area itu jadi ikut hidup. Itulah tetesan kemakmuran yang diharapkan. Dan kalau kita ngomongin contoh paling dahsyatnya di Indonesia, jawabannya udah pasti Kota Batam. Coba deh lihat transformasinya. Dulu, Batam itu pulau yang relatif sepi. Terus, sengaja disulap sama pemerintah jadi pusat industri dan perdagangan bebas yang super sibuk. Tujuannya, biar bisa jadi mesin penggerak ekonomi buat seluruh provinsi Kepulauan Riau. Batam ini benar-benar contoh textbook dari teori kutub pertumbuhan. Resep kita yang ketiga namanya teori agropolitan. Nah yang ini pendekatannya beda banget. Logikanya kayak dibalik. Daripada semua orang desa pindah ke kota buat cari kehidupan yang lebih baik, gimana kalau fasilitas kota aja yang kita bawa ke desa?
Jadi tujuannya adalah membangun kawasan pertanian yang maju, modern, dan punya fasilitas lengkap kayak di kota. Contohnya udah ada loh di Indonesia. Coba lihat pengembangan kawasan agropolitan di Cianjur yang terkenal sama berasnya. Atau di Kota Batu, Malang yang jadi pusat agrowisata dan pengolahan buah dan sayur. Di sana, para petani nggak cuma diajak buat nanem, tapi juga buat ngolah hasil panennya jadi produk yang harganya lebih mahal. Jadi keripik buah, jadi jus, dan lain-lain. Keren kan? Oke, biar makin nempel di kepala, kita coba jejerin ketiganya dalam satu layar ya. Gampangnya gini, teori tempat sentral itu fokusnya ke efisiensi pelayanan dan jasa. Teori kutub pertumbuhan fokusnya ke industri dan inovasi sebagai mesin utama. Sementara teori agropolitan fokusnya adalah memajukan sektor pertanian dan pedesaan. 3 resep, 3 fokus yang benar-benar beda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Cukup teorinya, sekarang kita lihat gimana resep-resep ini beneran dimasak dan dijadiin aksi nyata di berbagai proyek raksasa di Indonesia. Ini dia momen ahanya. Coba lihat IKN, Ibu Kota Nusantara. Itu apalagi kalau bukan penerapan teori kutub pertumbuhan dalam skala super masif. Tujuannya jelas, menciptakan pusat gravitasi ekonomi baru di luar Jawa. Terus lihat Labuan Bajo. Pengembangan pariwisatanya itu berbasis potensi lokal banget. Dan Tol Trans Sumatera? Itu ibarat membangun urat nadi raksasa yang nyambungin banyak tempat sentral di sepanjang pulau. Jadi jelas banget kan, semua teori ini bukan cuma wacana di atas kertas. Tapi, semua rencana keren ini tentunya punya satu tantangan yang super besar, yang khas banget Indonesia. Apa itu? Iya, tantangan terbesarnya adalah geografi negara kita sendiri. Kita ini negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Membangun di kondisi kayak gini tuh luar biasa susahnya. Gimana caranya efek menetes ke bawah dari sebuah kutub pertumbuhan bisa sampai ke daerah sekitarnya kalau dipisahkan lautan luas? Nah, inilah kenapa pembangunan infrastruktur konektivitas kayak jembatan, pelabuhan, dan bandara jadi kunci mutlak keberhasilan pemerataan di Indonesia. Setelah kita bahas semuanya, sekarang giliran aku yang nanya ke kalian. Coba deh, sekarang kalian lihat kondisi di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing. Apa sih potensi terbesarnya? Apakah lebih cocok jadi pusat industri, kawasan pertanian modern, atau pusat jasa dan pelayanan? Dari 3 resep yang udah kita bedah barang-barang tadi, menurut kalian, resep mana yang paling pas buat bikin daerah kalian makin maju? Coba deh pikirin, karena masa depan pembangunan Indonesia itu ada di ide-ide kita semua.